Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Shalom, apa kabar saudara dan sahabat sekalian yang saya cintai? Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat, tetap semangat dan tetap sukacita di dalam penyertaan dan perkenanan dari Tuhan Yesus Kristus. Percayalah saudara dan sahabat sekalian bahwa apapun dan bagaimanapun keadaanmu pada saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti menyayangi dan mengasihi setiap kita. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh setelah kita jeda sejenak dari berbagai aktivitas kita pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus urapi kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik setiap bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan. Berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah saudara, tema renungan kita hari ini yaitu selamat berjuang. Nah, di negara kita tentu kita akrab dengan yang namanya penerimaan atau seleksi CPNS atau yang sekarang disebut ASN ya, Aparat Sipil Negara. Nah, urusan-urusan yang begini saya termasuk yang awam. Tetapi yang saya tahu bahwa untuk lulus dan diterima menjadi seorang PNS atau ASN itu sungguh sulit sekali. Seseorang harus mencari tahu dulu lowongan atau formasi apa yang terbuka, lalu kemudian membuat penyesuaian apakah dirinya memenuhi kualifikasi untuk formasi tersebut. Lalu kemudian mengajukan pendaftaran, mengikuti seleksi, pemberkasan, dan lain-lain. Bahkan ketika dinyatakan sudah lulus pun, ternyata masih ada tahapan-tahapan panjang yang harus dilalui hingga seseorang benar-benar memperoleh SK. Lalu kemudian ditempatkan dan mulai bekerja. Hal yang sama juga kita lihat ketika anak-anak hendak masuk ke sekolah favorit atau perguruan tinggi atau hendak masuk ke suatu jurusan atau fakultas tertentu. Usaha yang dikeluarkan sungguh tidak mudah. Butuh pengorbanan, baik itu tenaga, waktu, daya, bahkan tak jarang juga pengorbanan dana yang begitu besar. Saya teringat pada waktu lulus SMA bersama dengan beberapa orang teman, kami melamar fakultas kedokteran. Karena waktu itu salah satu yang terfavorit di kota kami. Wah, yang mendaftar ada ribuan lebih. Tetapi yang akan diterima hanya beberapa ratus orang. Dan betapa senangnya pada waktu itu ketika saya melihat saya lulus. Bahkan berada di peringkat 30 besar. Wah, semua pada rame memberikan selamat kepada orang tua saya, khususnya ibu saya yang memang berkecimpung di dunia medis. Meskipun pada waktu itu saya akhirnya tidak melanjutkan pendidikan kedokteran karena mengikuti panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu, tetapi masa-masa perjuangan itu sungguh tidak akan saya lupakan. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita pada hari ini, saudara. Manusia boleh berlomba dan berjuang untuk sesuatu yang sifatnya sementara, fana, tidak kekal. Lantas kenapa untuk hal keselamatan dan kekekalan masih banyak orang yang terlalu santai, tidak mau berlomba, tidak mau mengusahakannya? Bagi sebagian orang mungkin berkata, bukankah kita diselamatkan di dalam Yesus? Itu merupakan kasih karunia, pemberian cuma-cuma, tidak membutuhkan usaha apapun dari kita. Ya, tentu itu benar sekali. Tetapi bukankah untuk mempertahankan iman kepada Kristus itu membutuhkan sebuah usaha, upaya, niat dan komitmen yang kuat yang harus terus diperjuangkan, di-upgrade, di-update, diperbaharui dan dijaga sedemikian rupa. Kita harus ingat bahwa Yesus berkata pintu itu sesak.
Banyak orang yang berusaha masuk tetapi ternyata hanya sedikit orang yang bisa. Ini berbicara bahwa kehidupan iman di dalam Kristus ini butuh sebuah perjuangan yang gigih, yang ulet, yang tekun dan bersemangat. Bagi anak muda misalnya, ini berbicara tentang berjuang untuk menjaga kekudusan dalam pergaulan. Bagi orang tua misalnya, ini berarti berjuang untuk tetap sabar dalam mengasuh dan membesarkan anak. Bagi seorang karyawan Kristen, misalnya ini berarti berjuang untuk tetap bekerja dengan jujur dan rajin, dengan atau tanpa diawasi. Dan terutama bagi seorang pendeta atau gembala, atau yang berkecimpung dalam pelayanan di gereja, ini berarti berjuang untuk tetap setia melaksanakan panggilan pelayanan. Adakah di antara saudara sekalian atau sahabat sekalian yang mengikuti perenungan pada saat ini, yang mungkin sedang merasa hendak menyerah dan berhenti untuk berjuang? Maka izinkan saya pada kesempatan ini untuk mengencourage sahabat-sahabat sekalian. Mari kita saling terus memberi support dan dukungan. Ayo, tetap semangat dalam berjuang mempertahankan iman, kasih, kesetiaan, pelayanan dan pengabdian kita kepada Kristus. Supaya kita termasuk di antara kelompok yang sedikit itu yang akhirnya dapat masuk untuk menembus pintu yang sesak. Saya yakin bahwa Roh Kudus dengan kuasa firman yang hidup serta kasih karunia dari Bapa di surga akan senantiasa menguatkan dan menyokong kehidupan kita semua untuk tetap berjuang hingga saatnya Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Ia mendapati kita semua tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu bahwa perjalanan kehidupan kami mengiring Yesus Kristus sungguh tidak mudah. Mungkin ada di antara kami yang saat ini hendak menyerah saja, mundur dari iman dan kesetiaan kami. Maka pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus datang menguatkan kehidupan kami, meneguhkan kembali iman kami, memberikan semangat yang baru untuk kami tetap berjuang hingga akhirnya Tuhan mendapati kami tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Demikian sahabat dan saudara yang terkasih, sampai berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Selamat berjuang, semangat berjuang. Immanuel.